Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang parameter fisis bumi, eksplorasi geofisika, dan interpretasi data. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Wika, materi kedua akan disampaikan oleh Friska, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Irfa. Baiklah, untuk yang pertama tentang parameter fisis bumi. Geofisika atau geofisik. Dalam bahasa Inggris, geo berarti bumi dan fisik yang memiliki makna fisika. Secara garis besar, geofisika adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi, atau dapat pula diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisik. Landasan utama geofisika adalah pemahaman tentang karakteristik fisis bumi, seperti densitas, elastisitas, konduktivitas elektrik, magnetisasi batuan, cepat rambat gelombang, dan sebagainya. Besaran fisis bumi tersebut diperoleh melalui dua cara pengukuran, yaitu metode aktif dan metode pasif. Dengan mempelajari parameter-parameter fisika yang dimiliki oleh batuan penyusun bumi, dapat diketahui kondisi di bawah permukaan bumi melalui pengukuran di atas permukaan. Data hasil pengukuran ini kemudian diolah dan dianalisa lebih lanjut untuk mendapatkan informasi kondisi di bawah permukaan bumi. Struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi yang pertama adalah lapisan kerak bumi atau crust. Kerak bumi adalah lapisan paling luar dari bumi yang bersifat keras dan padat. Lapisan ini terdiri dari batuan sedimen, batuan beku, dan metamorfosis dengan unsur utama oksigen dan silikon, serta memiliki ketebalan kurang lebih 85 km. Lapisan yang kedua adalah mantel. Lapisan ini terdiri ultra basal dan mineral dengan densitas antara 3,3 dan 4,3 gram per ein, serta mempunyai ketebalan 40 dan 400 km. Yang kedua yaitu bagian di bawahnya atau disebut dengan mantel bagian dalam dengan ketebalan 900 hingga 2700 km dan densitas antara 4,5 dan 5,5 gram per cm kubik. Selanjutnya, lapisan yang terakhir adalah inti dalam bumi. Terdiri atas inti luar dan inti dalam. Inti luar bersifat cairan pekat yang mempunyai ketebalan antara 2880 dan 4980 km. Lapisan ini kaya akan besi dan nikel dalam keadaan cair dengan suhu 4500 derajat Celcius. Menurut Philip Caire tahun 2002, metode geofisika dibagi menjadi 4 metode utama, yaitu yang pertama, metode seismik, yang kedua, metode gravitasi, ketiga, metode magnetik, dan yang terakhir adalah metode elektrik. Dalam metode elektrik ini terbagi lagi menjadi 5 metode, yakni metode resistivitas, induksi polarisasi, potensial diri, elektromagnetik, dan radar. Eksplorasi geofisika. Eksplorasi geofisika merupakan cabang dari geofisika yang menggunakan metode fisik. Metode fisik tersebut seperti seismik, gravitasi, magnet, listrik, dan elektromagnetik. Tujuan utama dari eksplorasi geofisika sendiri adalah untuk membuat model permukaan bumi dengan mengandalkan data lapangan yang diukur pada permukaan atau di dalam bumi dengan ketinggian dan kedalaman tertentu. Tujuan lain dari eksplorasi geofisika adalah untuk menentukan struktur bawah permukaan suatu daerah, menjelaskan struktur yang mendasari, menentukan letak air tanah, mendeteksi lipatan dan batuan intrusi.
Tahapan-tahapan sistematik dalam eksplorasi geofisika. Tahapan yang pertama yaitu akuisisi data, merupakan kegiatan memperoleh data yang baik dan akurat. Langkah awal menentukan parameter-parameter lapangan yang cocok dengan daerah yang akan disurvei. Tahap yang kedua yaitu reduksi data, merupakan kegiatan koreksi data untuk variasi yang akan dihilangkan. Misalnya, waktu tempuh seismik akan diubah menjadi kedalaman. Ketiga, sinyal dan noise. Sinyal adalah data yang diharapkan dalam trace seismik yang berisi informasi reflektivitas lapisan bumi. Sedangkan noise adalah gangguan data yang tidak diinginkan, misalnya terjadi multiplay. Keempat, yaitu pengolahan. Tujuan dari pengolahan data seismik adalah untuk menghasilkan penampang seismik yang baik tanpa mengubah bentuk dari refleksi, sehingga dapat diinterpresentasikan ke dalam bentuk dari perlapisan di bawah permukaan bumi seperti apa adanya. Dengan demikian, kegiatan pengolahan data seismik merupakan kegiatan untuk meredam noise atau memperkuat sinyal. Tahap yang kelima yaitu pemodelan, merupakan proses penyelesaian inversi atau pembuatan model dengan penjelasan kualitatif dan kuantitatif. Misalnya, posisi, kedalaman, dimensi, bentuk, dan parameter fisik yang terkandung. Interpretasi data. Hasil akhir dari eksplorasi geofisika adalah interpretasi data hasil pengukuran di lapangan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau tafsiran. Secara umum, interpretasi atau penafsiran adalah penjelasan yang sangat terperinci tentang arti yang sebenarnya dari kata yang dipaparkan atau yang didapatkan. Interpretasi merupakan dugaan terkuat mengenai suatu hal, maka tidak ada yang bisa memastikan sebuah interpretasi benar atau salah. Interpretasi terbaik hanya bisa diuji mengenai konsistensinya dari suatu data ke data berikutnya secara berskala. Apabila dari satu data ke data berikutnya tidak konsisten sehingga menyulitkan penelusuran konsistensinya dalam menginterpretasi, maka interpreter harus dapat membuat kemungkinan-kemungkinan yang masih dapat konsisten dan berkaitan dengan data yang lainnya. Tetapi biasanya hanya satu interpretasi saja yang diminta. Oleh karena itu, interpreter harus dapat dan berani menarik satu kemungkinan atau kesimpulan yang paling besar peluangnya dan paling dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada. Akan lebih baik jika didukung dengan data sekunder atau data tambahan, karena data adalah kunci untuk memecahkan persoalan. Terima kasih. Kami dari kelompok 6, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam berkata atau materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.